Jumat ini gelombang pertama dari tim senior Liverpool akan kembali ke Kirkby untuk memulai kampanye pramusim 2024-2025. Selama 8 musim terakhir, biasanya mereka akan disambut dengan senyuman lebar dan pelukan hangat dari seorang Jurgen Klopp. Kali ini, mereka akan disambut dengan gemerlap cahaya yang terang benderang dari kepala pelontosnya Arne Slot. Selamat datang di Red Salis TV, fans channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue Fernaldo Wibianto, dan kali ini kita akan membahas bagaimana Arne Slot akan merencanakan pramusim 2024-2025. Kita akan mengulas segala aspek dari bagaimana dia melakukan persiapan fisik hingga strategi teknis. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, gue ucapkan selamat datang di Red Salis TV. Silakan diklik tombol subscribe untuk berlangganan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Dan mari kita mulai pembahasannya. Bagian 1, fase awal pramusim. Perlu diingat bahwa seluruh informasi yang akan gua berikan di video kali ini itu berdasarkan apa yang Arne Slot lakukan di klub sebelumnya, yaitu AZ Alkmaar dan juga Feyenoord ya guys ya. Nah, di awal video tadi gue udah sempat singgung kalau Jumat ini para pemain senior gelombang pertama akan mulai berdatangan, ya kan? Tentunya ini adalah pemain-pemain yang nggak ikutan kompetisi internasional ya, Euro ataupun Copa America. Kabarnya Mohamed Salah dan Endo itu nggak ikut Olimpiade, jadi mereka bisa ikutan pramusim dari hari pertama. Oke, dari yang gue cari tahu kebiasaannya Arne Slot di klub-klub sebelumnya, biasanya di hari-hari pertama pramusim, para pemain hanya akan menjalani serangkaian tes kebugaran aja. Sebelum nanti akhirnya mereka akan memulai aktivitas di lapangan, baik secara fisik maupun secara taktis. Tolong kasih tahu gue di kolom komentar, karena gue kurang update kalau dengan tim lain ya. Tapi setahu gue Arne Slot ini meminta para pemain dan klub untuk memulai sesi pramusim lebih dulu dari tim-tim lain. Jadwalnya dipercepat. Dia nggak mau buang waktu mengingat kita juga dalam masa transisi yang cukup besar ya kan. Bagian 2, metode pelatihan fisik dan kebugaran. Di titik ini gue yakin kalian semua tahu ya, kalau dalam urusan intensitas, sepak bolanya Arne Slot itu memang mirip dengan sepak bolanya Jurgen Klopp. Mereka memainkan sepak bola dengan intensitas yang cukup tinggi. Namun, kebugaran pemain memang menjadi salah satu isu yang sering menghambat di eranya Jurgen Klopp. Tentunya, dengan meng-hire Arne Slot, klub nggak mau ini terulang di rejim baru nanti. Faktanya dari yang gue dapet, salah satu kriteria FSG dalam mencari penggantinya Jurgen Klopp itu memang catatan kebugaran dari skuad milik pelatih yang baru ini nanti. Dalam hal ini Arne Slot. Dan kalau kita lihat catatan kebugaran skuadnya Arne Slot di Feyenoord dan juga AZ Alkmaar, ini cukup positif ya, dan tentunya memenuhi syarat. Nah, kebetulan kebugaran pemain ini adalah faktor paling penting yang sangat-sangat diperhatikan oleh seorang Arne Slot. Jadi udah cocok banget dah tuh kriteria yang dicari sama klub dengan Arne Slot. Nah, di titik ini walaupun kita tahu baik Klopp dan juga Arne Slot memainkan sepak bola dengan intensitas yang tinggi, nyatanya tetap ada perbedaan, dan perbedaan ini juga terlihat di sesi latihan. Jurgen Klopp dikenal dengan sesi latihannya yang sangat melelahkan, di mana beberapa hari dalam seminggu itu dia fokuskan untuk latihan fisik yang sangat intens. Lalu di hari-hari tertentu dia dedikasikan untuk meningkatkan kebugaran fisik secara signifikan. Sedangkan Slot, kebalikannya, itu tidak memiliki hari-hari khusus yang difokuskan hanya untuk latihan kebugaran doang. Slot lebih memilih untuk menggabungkan atau mengintegrasikan latihan-latihan kebugaran dalam setiap sesi latihan. Jadi tiap hari digabungin. Setiap sesi latihannya Arne Slot itu dilakukan dengan intensitas tinggi yang mencangkup kekuatan, kelincahan, ketahanan tubuh, dan juga kebugaran sekaligus. Jadi daripada seperti Klopp yang memilih hari-hari tertentu yang difokuskan hanya untuk latihan kebugaran yang cukup intens, Slot memastikan bahwa setiap latihan memiliki elemen kebugaran. Jadi disebar gitu ya setiap harinya, nggak difokusin di hari-hari tertentu aja. Kalian bisa googling untuk lebih detailnya terkait apa-apa saja sih yang biasanya dilakukan sama pemain bola di sesi latihan fisik maupun juga sesi kebugaran ya. Biar tahu perbedaannya apa sih, dan mungkin jadi kebayang kalau digabungin kira-kira jadi gimana gitu. Nah, Arne Slot tentu saja tidak sendiri ya. Sejauh ini yang kita tahu, dia datang dari Feyenoord itu bersama dengan Ruben Pieters yang merupakan pelatih fisik utama. Si Pieters ini akan bertanggung jawab dalam hal periodisasi pelatihan, di mana dia akan nge-mapping
jadwal individual setiap pemain. Dia tentukan beban latihannya, kapan beban latihan ini harus ditingkatkan, kapan waktunya dia istirahat, sehingga si pemain dapat mencapai puncak performanya di waktu yang tepat, yaitu saat match day tentu saja. Bagian ketiga, pendekatan biopsikososial. Masih terkait dengan kebugaran pemain, Arne Slot bekerja sama dengan tim medis dan juga tim performa mengadopsi pendekatan biopsikososial untuk urusan kebugaran pemain ini. Biopsikososial sendiri adalah sebuah metode yang digagas oleh George Engel pada tahun 1977. Idenya adalah bahwa untuk memahami kondisi medis seseorang, yang diperhatikan itu bukan hanya faktor biologis, melainkan juga faktor psikologis dan juga sosial. Jadi dari sini kita tahu nih, nggak cuma Arne Slot doang, tapi para spesialis di tim medis, di tim performa itu memiliki peranan penting dalam urusan kebugaran pemain selama musim berjalan. Gue juga menemukan satu fakta menarik dari metode pelatihannya Arne Slot di Feyenoord, guys. Yang mana dia meminta Ruben Pieters yang tadi tuh untuk memimpin sebuah project yang dia namakan sebagai DNA Project. Apa itu Bang DNA Project? Waduh. DNA Project sendiri adalah sebuah project yang dimana sampel dari keringat, air liur, air kencing, dan juga tinja para pemain, tinja para pemain itu diambil dan dianalisis beberapa kali dalam satu musim. Tujuannya tentu saja untuk mengambil informasi sebanyak mungkin dan sedetail mungkin guna memastikan pemulihan fisik yang lebih cepat dan mengurangi waktu yang terbuang karena cedera. Gilanya, pendekatan ini terbukti berhasil membuat ketersediaan pemain Feyenoord mencapai 90% atau lebih dalam 2 musim pertamanya Arne Slot. Ini kalau di Liverpool terjadi kayak gini, ini namanya udah anti badai cedera ini. Waduh. Bagian 4, pramusim dan pertandingan persahabatan. Untuk pramusim kali ini, sebenarnya Arne Slot belum bisa dikatakan mengendalikan persiapan pramusim secara sepenuhnya gitu ya. Karena jadwal pertandingan persahabatan di pramusim, kita sama-sama tahu itu udah dikunci sebelum si Arne Slot ini diumumkan menjadi pelatih barunya Liverpool. Nah, kalau misalnya musim depan dia masih ada di Liverpool, ya kalau misalnya mudah-mudahan aja, tentunya dia akan memiliki peranan yang cukup besar dalam memilih tim-tim yang akan dilawan Liverpool selama pramusim tentu saja. Bang, apakah di pramusim nanti para pemain masih akan tetap bersepedahan? Waduh. Faktanya nggak jauh berbeda dengan Jurgen Klopp, Arne Slot juga seneng ngebawa timnya atau skuadnya ke camp pelatihan gitu ya. Dengan biasanya menjalankan aktivitas bersepeda atau bahkan kalau di klub-klub sebelumnya dia ngajak skuadnya itu berenang di danau es gitu ya, danau yang dingin gitu ya. Menurut Arne Slot ini adalah cara yang bagus untuk mengenal si pemain dan juga memperkuat ikatan antar pemain ini sendiri. Waktu di AZ Alkmaar ya sebelum Feyenoord itu Arne Slot juga ngeh bahwa olahraga-olahraga lain gitu ya itu dapat membantu melatih otot dengan cara yang berbeda. Sama seperti Klopp, Slot juga dikenal sebagai seorang pecinta olahraga pedal ya. Dan di Kirkby kita juga punya satu lapangan pedal yang tentunya bisa dimanfaatkan dalam sesi latihan para pemain. Bagian kelima, pendekatan teknis. Arne Slot dikenal sangat suka terlibat langsung dalam sesi latihan. Contohnya ketika para pemain diminta untuk melakukan sesi rondo atau sesi latihan serangan versus bertahan gitu ya, dia akan ikut secara langsung main juga di sana gitu. Biasanya dalam sesi pramusimnya Arne Slot itu ada 3 tema utama yang selalu ditekankan sama dia, yaitu pressing dan counter pressing, possession dan juga build up play dari belakang. Pressing dan counter pressing ini udah familiar banget kita ya. Itu untuk melatih penguasaan kembali bola yang hilang secara cepat. Lalu possession ini membantu para pemain untuk memahami peran mereka dalam berbagai fase permainan. Sementara yang ketiga, build up play, ini fokusnya tentu saja adalah bagaimana membangun serangan dari belakang, lalu mempertahankan penguasaan bola dan bertransisi dengan mulus melalui fase-fase pada pertandingan. Bagian 6, komunikasi dan pengembangan pemain. Salah satu kekuatannya Arne Slot adalah caranya berkomunikasi. Dia seperti yang kita udah dengerin ya, itu bisa bahasa Inggris dengan sangat lancar dan jelas. Dan Slot itu dikenal sebagai pribadi yang cukup cerdas ya, ramah dan juga selalu positif. Slot itu memperlakukan semua pemain itu sama, baik yang pemain yang berpengalaman, pemain senior maupun juga para pemain-pemain muda gitu ya. Yang mana ini tentunya sangat penting ya, karena di hari-hari pertama pramusim
itu mayoritas pemain yang akan muncul adalah pemain-pemain muda ini yang dari akademi ini yang nggak main di kompetisi internasional tentu saja. Seperti Jarrell Kwanzaa, Tyler Morton, ya kan, Connor Bradley, James McConnell dan juga Bobby Clark. Selama pramusim, fokus utamanya Arne Slot tentu saja adalah menanamkan ide-ide permainannya secepat mungkin. Dia berharap para pemain yang duluan datang gelombang pertama ini bisa membantu dalam mengimplementasikan gaya bermainnya dan menjadi penghubung bagi gelombang selanjutnya, pemain-pemain yang datang setelah kompetisi internasional selesai dan juga liburan mereka. Dia juga biasanya memberikan nasihat khusus berdasarkan kebutuhan individual si pemain, termasuk bekerja sama dengan para spesialis untuk meningkatkan aspek tertentu dalam permainan mereka. Bagian 7, kesimpulan. Nah, itu tadi metode-metode latihan yang memang biasanya dilakukan sama Arne Slot yang kemungkinan akan juga diimplementasikan di klub barunya, yaitu Liverpool FC. Di poin-poin yang tadi kita udah bahas, teman-teman mungkin juga sadar, itu kelihatan ya, bahwa ada beberapa poin yang memang sudah kita lakukan di rejimnya Jurgen Klopp. Namun ada juga beberapa hal yang gue rasa cukup revolusioner ya, yang mungkin akan dibawa sama si Arne Slot ini. Tentunya dengan harapan klub dapat menyempurnakan apa yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Selama 1 bulan yang hening, akhirnya pramusim akan segera dimulai. Dan fakta bahwa Arne Slot meminta para pemain untuk memulai pramusim lebih cepat, itu hanya memperlihatkan seberapa besar gairahnya dia, dan tentunya fakta bahwa dia nggak mau buang-buang waktu. Itu aja untuk video kali ini. Tentu saja kalau misalnya dirasa video ini cukup informatif buat teman-teman dan menghibur, silahkan di like videonya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan selalu konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernaldo Wibianto, undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye guys, thank you. Yang diperhatikan itu bukan hanya faktor biologis, tapi juga faktor psikopat.